Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin la yaumil qiyamah wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu atau dua ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan buat kita semuanya pada siang hari ini, sebagai oleh-oleh yang sangat berharga di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini yang tentunya kita semua berharap kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan hidup. Jangankan kita sebagai orang yang dititipkan dengan nilai-nilai keimanan di dalam diri kita oleh Allah Azza wa Jal, hatta sampai orang kafir sekalipun ketika mereka ditanya ataupun tanpa ditanya, mereka pasti menginginkan kehidupan yang bahagia tentunya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Karena emang hakikat daripada kehidupan dan dalam meraih suatu kehidupan yang baik, kebaikan tersebut yang selalu dan senantiasa didapatkan baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Kata Imam Ibnu Qayyim, setidaknya ada 4 kelompok atau 4 golongan manusia. Yang pertama, ada orang yang sukses ataupun selamat, bahagia ketika di dunia, akan tapi dia jauh daripada kesuksesan atau kebahagiaan ketika di akhirat. Mereka justru masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua sebaliknya, adalah ada orang yang dia tidak sukses di dunia, tidak selamat di dunia, bahkan mungkin susah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, akan tapi di akhirat mereka mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah yang lebih parah, kelompok manusia baik di dunia lebih-lebih di akhirat mereka terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka terhalang untuk mendapatkan kesuksesan hidup serta keselamatan. Kemudian yang keempat, yang semuanya kita berharap kepada Allah, kita termasuk daripada golongan yang keempat ini, sukses, bahagia dan selamat ketika di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lalu bagaimana caranya untuk kita menempuh agar kita termasuk daripada kelompok yang keempat ini? Maka ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim di ayat yang ke-24 dan 25. Allah Azza wa Jalla menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada kita
Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat suatu perumpamaan dari kalimat-kalimat yang baik. Dari suatu kalimat yang baik itu sebagaimana pohon yang baik. Yang mana pohon yang baik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, sebagaimana yang ditafsirkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadis, di antara dari riwayat Imam Ibnu Umar radhiyallahu an, ini adalah pohon kurma. Yang mana pohon kurma, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asluha thabitun, yaitu akarnya menancap ke bumi, yang menjadikan pohon kurma itu adalah pohon yang sangat kokoh, pohon yang paling kuat di muka bumi ini. Kemudian wa furuha fis sama, dan rantingnya, batangnya menjulang ke langit. Kemudian Allah lanjutkan di ayat setelahnya, tu'ti ukulaha kulla hainin bi'idni rabbiha, buahnya memberikan manfaat kepada siapapun yang memakannya atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'annahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah membuat suatu perumpamaan untuk manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka mau berfikir, agar mereka mau ingat. Cuma sekali ini melakukan Allah. Ini tentunya tawaran yang cukup luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, yang dikutip oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu menyampaikan bahwasannya orang yang ingin benar-benar hidup sukses, selamat, bahagia, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, mereka seharusnya benar-benar mengamalkan sebagaimana yang terdapat daripada pohon kurma yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 ciri, ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam diri kita, sehingga kita mampu serta berhak untuk mendapatkan keselamatan hidup itu, mampu untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat daripada pohon kurma itu adalah asluha thabitun, yaitu akarnya kokoh. Nah, akar bagi orang-orang muslim, orang yang beragama Islam, itu adalah iman. Selalu memantapkan nilai keimanan di dalam dirinya. Coba dicek jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak majelis ta'lim yang kita ikuti, ilmu-ilmu yang diperdengarkan kepada kita di mana-mana, di masjid, bahkan ketika kita mendengarkan khutbah seperti ini, kira-kira dengan banyaknya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ceklah di dalam diri kita, sudah seberapa besar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat daripada orang yang imannya itu kuat, maka jauh daripada yang namanya stres. Orang yang kuat imannya gak mungkin stres. Orang yang kuat imannya gak mungkin merasa goyah hidupnya. Imannya kuat itu gak mungkin dia merasa putus asa, sekalipun itu badai ujian musibah yang besar sekalipun ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan jauhkan dari yang namanya sifat-sifat demikian yang tidak enak di dalam dirinya. Kenapa? Karena akarnya di dalam hatinya, yaitu imannya tersebut, itu benar-benar kuat. Maka inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan iman, mukmin. Kalimat iman di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, ada 2 bentuknya, amanu dan mu'minun atau mu'min. Kalau amanu, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu lebih kurang 89 kali di dalam Al-Quran. Itu maknanya itu adalah perbedaan antara amanu dengan mukminun. Kalau amanu, orang-orang yang masih berusaha untuk menata keimanannya. Kalau mukminun, itu adalah orang yang benar-benar sudah divonis oleh Allah, dihukumi oleh Allah bahwa imannya itu benar-benar sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapapun dia, baik laki-laki pun perempuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya itu adalah mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kata Syekh Abdurrahman
bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyampaikan bahwasanya kehidupan yang baik di sini ada 3. Baik itu di dunia, di alam barzah, di alam kubur maupun di akhirat nanti. Baik semuanya ketika dia melewati terminal-terminal kehidupan ini. Kenapa? Karena ketika di dunia dia pastikan imannya itu benar-benar kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekalian dimuliakan Allah, inilah perlunya untuk kita memantapkan nilai-nilai keimanan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini, siapa orang yang akan mendapatkan nilai-nilai kesuksesan di dalam hidupnya? Selamat dan bahagia. Yang kedua adalah wa faruha fis sama, yaitu sebagaimana pohon kurma tadi, rantingnya, batangnya berjulang ke langit. Ya. Terus apa pelajaran yang mampu untuk kita ambil jemaah sekalian dimuliakan Allah? Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, orang yang ingin hidupnya itu selalu bahagia, sukses dan selamat, baik di dunia, di alam kuburnya, lebih-lebih di akhirat nanti, adalah cita-citanya tinggi. Maka ini perlu untuk kita tanamkan cita-cita yang tinggi di dalam kehidupan kita jemaah sekalian dimuliakan Allah. Terlebih itu adalah kita sebagai orang tua. Khatib ingin mewasiatkan kepada jemaah sekalian yang khususnya yang hari ini sudah menjadi orang tua. Ingat sebagaimana disampaikan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah, beliau menyampaikan bahwasannya lebih kurang 99% kesuksesan anak itu disebabkan karena tingginya cita-cita yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak tersebut. Bagaimana kita lihat di dalam tinta-tinta sejarah yang diabadikan, berbagai kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf terdahulu. Di antaranya itu adalah oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, mengutip atau mencatat bagaimana perjalanan hidup salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau pertama kali dilahirkan oleh ibunya, ketika dilahirkan oleh ibunya, orang-orang Arab itu berbondong-bondong datang ke rumah, sampaikan kepada ibunya, "Bu, anak ini nanti, anak ibu ini suatu saat akan menjadi pemimpinnya orang-orang Arab." Jemaah sekalian dimuliakan Allah, ketahuilah, apakah ibunya tersebut ketika didoakan menjadi pemimpin daripada orang-orang Arab dari anaknya tersebut, ibunya tersebut merasa bahagia, merasa senang? Wallah tidak, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kalian keluar dari rumah saya, kalian pergi dari rumah saya. Itu yang diucapkan oleh ibu daripada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa beliau justru tidak senang? Itu disebabkan karena beliau mengingat daripada satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat ini disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu agar kita senantiasa melantunkan, mengucapkan di setiap doa-doa kita. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalimatnya waj'alna lil muttaqina imama. Tahukah kita jemaah sekalian dimuliakan Allah, makna daripada kalimat waja'alna lil muttaqina imama? Ayat yang senantiasa kita ucapkan lewat pinta-pinta doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya itu? Allah mengajari kita untuk memberikan cita-cita yang tinggi, bukan hanya sekedar jadikanlah anak-anak hamba, anak keturunan hamba ya Allah menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Tidak demikian jemaah sekalian dimuliakan Allah. Allah ajarkan di mana perkumpulan orang-orang soleh, maka anakku itu adalah pemimpinnya orang-orang soleh. Di mana perkumpulan orang-orang yang hafid Quran, maka pemimpin daripada para hufaz Al-Quran itulah anakku. Itulah yang dimaksud daripada waja'alna lil muttaqina imama. Di mana Anda orang-orang yang dinilai sebagai seorang yang alim, imam di situ, maka anakku itu adalah anak keturunanku adalah pemimpinnya. Cuma sekarang dimuliakan Allah, ayat inilah yang diingat oleh ibu daripada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga beliau marah ketika didoakan, anakmu nanti mudah-mudahan akan menjadi pemimpinnya orang Arab ini. Yang beliau inginkan itu adalah anak saya nanti harus menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa yang terjadi jemaah sekalian dimuliakan Allah? Beberapa tahun kemudian ketika dewasanya
Muawiyah bin Abi Sufyan itu benar-benar menjabat sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Itu disebabkan karena cita-cita dan doa daripada orang tuanya tersebut. Cuma sekalian dimulakan Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan orang yang pasti akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti adalah tu'ti ukulaha kulla hainin bi'izni rabbiha. Coba cek di dalam diri kita, jangan sampai kita kalah dari pohon kurma yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon kurma tidak bisa bergeser tempatnya. Di mana dia diciptakan, disitulah sepanjang kehidupan mereka di dunia ini dia tidak berpindah kemana-mana, tapi sepanjang kehidupannya mampu memberikan manfaat yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang memakan buahnya, mencicipi manisnya daripada pohon kurma tersebut. Jemaah sekalian melakukan Allah. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, coba kita renungkan bersama. Jemaah sekalian, dengan berbagai macam banyaknya fasilitas, kenikmatan-kenikmatan, rizki-rizki yang Allah hadirkan kepada kita sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kira-kira kita lihat fasilitas apa, rizki apa, potensi yang pernah kita jadikan sebagai bentuk kontribusi kita kepada Islam dan umat Islam. Kita pastikan jemaah sekalian melakukan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya jangan sampai kita meninggal nanti akan tetapi Islam tidak pernah mencicipi manisnya kebaikan kita. Islam tidak pernah mencicipi baiknya kehidupan kita. Berapa banyak kita mencicipi manisnya kehidupan di bawah naungan Islam, di bawah naungan iman, di bawah naungan sunnah. Akan tapi ada nggak timbal balik dari diri kita jemaah sekalian melakukan Allah? Coba lihat dari harta kita. Berapa banyak harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat anak-anak kita. Kira-kira siapa di antara mereka yang mampu membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, yang walaupun kita nanti sudah dimasukkan Allah ke dalam liang lahat? Lihat bagaimana kendaraan kita. Sudahkah kita pakai kendaraan tersebut mengantarkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke tempat-tempat yang di situ kita mendapatkan ridha dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimulakan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan benar-benar seluruh fasilitas yang Allah berikan tersebut sudah kita pastikan semuanya sudah kita pakai di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sampai sehelai pakaian pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, itu jangan sampai menghalangi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sepanjang kehidupan kita di dunia, selama kita memiliki sehelai pakaian tersebut, kita tidak pernah memakai di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa khatib sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, di atas iman, di atas Islam, sehingga Allah wafatkan kita dengan mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma tawaffana 'alal islami was sunnah. Allahumma tawaffana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.